Hey yo Prodigy, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita film The Girl in the Window. Gimana ceritanya? Yuk langsung ikutin aja alur filmnya sampai selesai guys. Anna adalah seorang dokter psikologi anak yang tak pernah keluar dari rumahnya. Anna memiliki kelainan agorafobia, yaitu sebuah kelainan yang membuat penderitanya mudah terkena serangan panik. Anna selalu memantau sekitarnya melalui jendela. Hari ini, ia melihat sebuah keluarga yang baru pindah di depan rumahnya. Saat malam, Anna memandangi tetangganya melalui jendela seperti biasa. Seseorang tiba-tiba membunyikan bel rumah Anna. Ia melihat bahwa tamunya hanya seorang anak laki-laki dan membiarkannya masuk. Anak tersebut bernama Ethan. Ia membawa sebuah bingkisan untuk Anna sebagai tanda perkenalan. Ethan nampak terkesan dengan pekerjaan Anna yang menjadi seorang psikolog anak. Anna melihat Ethan yang nampaknya memiliki suatu emosi terpendam dalam dirinya. Namun Ethan tidak mau menceritakan apapun pada Anna. See you around? Yeah, see you around. Keesokan harinya, David yang seorang penyewa basement di rumah Anna datang. Ia meminta izin pada Anna bahwa ia akan pergi selama beberapa hari. Malamnya, Anna mendengar suara dari depan pintunya. Anak-anak melempari rumah Anna dengan telur karena Anna tidak menyediakan permen di hari Halloween. Anna ternyata telah diselamatkan oleh seorang wanita. Anna mengira bahwa wanita tersebut adalah Jane Russell yang baru pindah di depan rumahnya. Ia menceritakan pada Jane bahwa ia tak bisa keluar dari rumah karena menderita agorafobia. Anna juga menceritakan bahwa ia sedang berpisah dari suami dan anaknya, namun mereka tidak bercerai. Mereka berdua mulai mengobrol lebih dalam. Anna mengambil sebuah foto kucingnya sebagai koleksi. Jane membuka kalungnya dan mengatakan bahwa ia sangat sayang pada anaknya. Ia juga menceritakan bahwa Alistair suaminya sangat kaku dan sering bersikap kasar. Sebelum pergi dari rumah Anna, Jane menggambar Bunda Maria beserta tanda tangannya untuk Anna. Tak lama setelah Jane pergi, Alistair datang ke rumahnya. Ia menanyakan apakah seseorang dari keluarganya datang ke rumah Anna. Mengetahui sifat Alistair yang kasar, Anna berbohong dan mengatakan bahwa ia dari tadi hanya sendirian di rumah. Keesokan harinya, Anna terbangun dan mendengar suara di rumah. Ia langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Namun ternyata suara itu berasal dari David sang penyewa yang telah kembali ke rumah. David berniat meminjam sebuah pemotong kardus dari Anna untuk membantu Tuan Alistair mengurus barang pindahan. Malamnya saat sedang mandi, Anna mendengar suara keributan dari rumah keluarga Russell. Ia lagi-lagi menelpon 911 dan meminta agar teleponnya dihubungkan dengan keluarga Russell. Ethan menjawab telepon dari Anna dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun Anna yang mengawasi dari jendela yakin bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. Malam itu, Anna terus mengawasi rumah keluarga Russell. Ethan tiba-tiba keluar dari rumah dan menghampiri rumah Anna. Ia mengatakan bahwa keluarganya baik-baik saja. Ia meminta Anna untuk berhenti mengawasi rumah mereka. Anna yang tahu bahwa Ethan sedang mengalami sesuatu berusaha menenangkannya dan memeluknya. Because children need protection. Keesokan malamnya,
Anna kembali terbangun oleh suara gaduh dari rumah keluarga Russell. Ia mengintip rumah keluarga Russell dari jendela dan melihat Jane yang ditusuk oleh seseorang. Anna segera menelpon 911 untuk memberi info bahwa seseorang bernama Jane Russell baru saja mengalami penusukan di depan rumahnya. Ia memberikan alamat rumah keluarga Russell dan sekilas terlihat bahwa Jane masih sempat bertahan setelah penusukan. Anna kemudian memberanikan diri untuk keluar dari rumah dan menyelamatkan Jane. Namun, ia justru tertabrak oleh sebuah mobil dan pingsan. Tak lama, Anna terbangun di rumahnya bersama detektif Little dan Alistair Russell. Anna langsung menceritakan pada detektif bahwa tadi ia melihat Jane ditusuk. Alistair membantah perkataan Anna karena menurutnya Anna bahkan tak pernah bertemu dengan istrinya Jane. Alistair kemudian memanggil Jane untuk masuk. I'm Jane Russell. Wanita tersebut sangat berbeda dengan Jane yang Anna kenal. Anna yakin bahwa Alistair telah melakukan sesuatu pada Jane yang asli dan menggantinya dengan Jane palsu. Ethan kemudian dipanggil untuk memberi kesaksian apakah Anna pernah bertemu dengan ibunya Jane atau tidak. Ethan nampaknya terbata-bata dan mengatakan bahwa Anna tidak pernah bertemu Jane. Karena bukti yang kurang, detektif Little pun menganggap bahwa semua hal yang terjadi hanya salah paham dan pergi meninggalkan Anna. Anna kemudian berusaha mencari sosok Jane Russell di semua sosial media, namun ia tidak berhasil menemukannya. Ia kemudian mencari berita tentang Alistair Russell dan mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu, asisten di perusahaan Alistair ditemukan bunuh diri dari suatu gedung. Keesokan malamnya, Anna kembali memata-matai keluarga Russell. Namun tiba-tiba suatu panggilan masuk ke rumahnya. Ternyata perempuan yang berada di rumah keluarga Russell tahu bahwa Anna telah memata-matai rumah mereka. Ia meminta Anna untuk berhenti melakukan itu. Keesokan paginya, Anna berniat memberi makan kucingnya. Ia menemukan kucingnya di kamar David dan menemukan sebuah anting yang ia yakini bahwa anting tersebut adalah anting milik Jane. Siangnya, Anna melihat Ethan melintas di depan rumahnya. Anna pun meneriaki Ethan dan bertanya di mana Jane sebenarnya. Ethan kemudian masuk ke rumah Anna dan memperingatkan Anna untuk berhenti mengurusi keluarga mereka. Alistair tiba-tiba berada di belakang Ethan dan menamparnya. Alistair memperingatkan Anna untuk segera menjauhi putranya. Stay away from my son. Keesokan harinya, Anna mencoba menata barang-barangnya dan menemukan sebuah gambar dari Jane. Anna juga menerima email misterius yang berisi foto wajahnya ketika sedang tertidur. Anna yang ketakutan kemudian menghubungi detektif Little untuk meminta bantuan karena seseorang telah memfoto wajahnya semalam saat sedang tertidur. Alistair tiba-tiba menyerobot masuk dan mengatakan bahwa Anna mengganggu kehidupan keluarganya dan memperingatkannya untuk berhenti. Anna memberi kertas gambar tangan Jane pada detektif, namun ternyata gambar tersebut tidak cukup untuk dijadikan barang bukti. David yang baru pulang juga ikut ke dalam obrolan. Anna juga memberitahu detektif Little bahwa Anna menemukan anting milik Jane di kamar David. Namun David mengelak dan mengatakan bahwa itu adalah milik teman perempuannya yang bernama Catherine. Ia telah menginap beberapa hari yang lalu. Anna mulai merasa bingung dengan isi pikirannya. Ia meminta detektif Little untuk percaya padanya. Anna juga yakin bahwa apabila suaminya ada di sini, suaminya pasti mendukung Anna. Namun detektif mengingatkan Anna bahwa keluarga Anna telah meninggal dalam kecelakaan. Dahulu, Anna, suami, beserta anaknya hendak berlibur dan melalui jalur salju.
Namun suami Anna masih marah pada Anna karena Anna ternyata telah berselingkuh. Terjadi pertikaian antar mereka yang membuat handphone Anna terjatuh. Ketika Anna berbalik hendak mengambil teleponnya, ia tidak sengaja menerobos suatu jurang dan membuat anak beserta suaminya meninggal. Anna adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan tersebut. Dan setelah kejadian itu, Anna merasa takut untuk pergi keluar. Anna mulai yakin bahwa mungkin jin yang ia lihat hanya bagian dari imajinasinya. Anna pun meminta maaf pada semua orang. Anna yang teringat kembali atas tragedi keluarganya memutuskan untuk bunuh diri. Ia membuat video wasiat terakhirnya. Setelah persiapan selesai, ia mencoba untuk melihat isi kenangan di galeri handphonenya. Dan kebetulan ia menemukan sebuah foto di mana terdapat pantulan wajah Jane di dalamnya. Tak berselang lama, tiba-tiba Anna mendengar suara dentuman. Ternyata itu adalah David yang baru pulang. Anna menunjukkan foto tersebut pada David untuk membuktikan bahwa Jane benar-benar ada. David yang melihat foto tersebut memberitahu Anna bahwa wanita tersebut bernama Catherine. Itu adalah wanita yang tadi David katakan pernah menginap di kamarnya. Catherine pernah bercerita pada David bahwa Catherine adalah ibu kandung Ethan. Namun Alistair membayar Catherine untuk menjauhi dirinya dan keluarganya. Anna pun teringat bahwa perempuan itu tak pernah mengaku sebagai Jane, melainkan ia sendiri yang menyimpulkan bahwa wanita tersebut adalah Jane Russell. Anna kemudian meminta David untuk mengantarnya ke kantor polisi, namun David menolak. Dari bawah, terdengar suara David seperti diserang oleh seseorang. Ethan dengan sebuah tudung dan pisau di tangannya mengejutkan Anna. Ia mengaku bahwa ia telah membunuh asisten ayahnya di kantor. Ia juga telah melakukan pembunuhan pada Catherine. Anna berpura-pura meminum racun dari gelasnya dan menghantamkan sebuah botol ke wajah Ethan. Anna segera lari keluar dan menemukan David yang terluka. David mencoba mengulur waktu untuk Anna dan berakhir dengan dibunuh secara sadis oleh Ethan. Anna lari ke atap dan bersembunyi dari kejaran Ethan. Anna mencoba bertahan dari Ethan, namun tiba-tiba Ethan menghilang. Ethan yang bersembunyi berhasil menyerang Anna dan membuat pipi Anna robek. Ethan melihat sebuah kesempatan untuk menjatuhkan Anna dari ketinggian agar nampak seperti bunuh diri. Anna mencoba melawan dan mendorong Ethan ke kaca lotengnya. Anna tersadar di rumah sakit dengan Detektif Little di sampingnya. Detektif Little telah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil menemukan mayat Catherine yang disembunyikan oleh keluarga Russell. Detektif meminta maaf kepada Anna karena telah melakukan kesalahan besar dalam kasus ini. Setelah keluar dari rumah sakit, kesehatan mental Anna telah membaik. Ia memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut dan memulai hidupnya yang baru. Dan film pun berakhir.